Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Agnia dengan NIM 12150200026. Kali ini saya akan menjadi moderator dalam presentasi kelompok 10 dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Untuk anggota dari kelompok 10, yakni yang pertama saya sendiri Ariel Agnia dengan NIM 12150200026, lalu ada Dayeng Dullah dengan NIM 12150200045, ada Anissa Siti Robiah Al-Adawiyah dengan NIM 12150200024, dan ada Alipah Saltira Yasmin dengan NIM 12150200015. Untuk tabel of content ataupun materi yang akan dibahas oleh setiap pematerinya, yakni yang pertama materi yang pertama tentang pengertian dasar hukum dan tujuan otonomi daerah oleh Ariel Agnia. Yang kedua, visi otonomi daerah yakni oleh Alipah Saltira Yasmin. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan desentralisasi oleh Anissa Siti Robiah Al-Adawiyah. Dan yang keempat adalah peraturan dan sistem desentralisasi di Indonesia oleh Dayeng Dullah. Yang pertama, pengertian otonomi daerah. Secara etimologi, kata otonomi berasal dari bahasa Latin dan dari dua kata. Yang pertama ada autos dan nomos. Autos artinya sendiri dan nomos artinya aturan. Sedangkan secara terminologi, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut para ahli, saya mengutip perkataan F. Sugeng Istianto bahwa otonomi daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. Kemudian untuk dasar hukum otonomi daerah, tujuan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa tujuan adanya otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Lanjut, tujuan otonomi daerah adalah yang pertama, meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih baik dan meningkat. Yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah, diharapkan produk unggulan tiap-tiap daerah mampu berdaya saing dengan daerah-daerah lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Berlanjut kepada pemateri yang kedua. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang visi otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan wewenang, hak, dan kewajiban daerah otonomi untuk menjalankan sistem pemerintahannya sendiri, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Otonomi daerah memiliki visi yang harus diwujudkan dan dibagi dalam 3 sektor, yakni yang pertama dalam bidang politik. Otonomi daerah sebagai pembuka ruang untuk kepala daerah yang dipilih secara demokratis dan menciptakan sistem pemerintahan yang mementingkan kepentingan masyarakat luas, dan mekanisme pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, otonomi daerah harus mencerminkan lancarnya kebijakan otonomi nasional, dan di sisi lain, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Otonomi daerah akan memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Dengan kata lain, otonomi daerah membawa kesejahteraan bagi masyarakat dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang sosial budaya. Pengelolaan otonomi daerah harus dilakukan sebaik mungkin untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, sosial, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya
yang telah dipercayai atau dihormati masyarakat dalam melakukan respon dinamika kehidupan sekitar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjut oleh pemateri yang ketiga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kelebihan dan kekurangan sistem desentralisasi. Adapun kelebihan desentralisasi yang pertama yaitu lebih efektif. Dengan adanya desentralisasi ini, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia akan lebih efektif karena pemerintahan daerah tidak perlu menunggu arahan atau kebijakan dari pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah dapat mengambil kebijakannya sendiri dalam menangani dan juga mengatur pemerintahan di daerahnya masing-masing. Yang kedua yaitu membantu pekerjaan pemerintah. Jika tiap-tiap daerah menjalankan kebijakan daerahnya masing-masing, maka pekerjaan pemerintahan pusat itu tidak akan menumpuk, sehingga penyelenggaraan pemerintah di Indonesia akan terus berkembang dan maju. Yang ketiga yaitu birokrasi tidak terlalu panjang. Dalam menjalankan program kerjanya, sistem pemerintahan di daerah tidak perlu menunggu birokrasi yang terlalu panjang, sehingga ini dapat meringkas prosedur-prosedur untuk sampai kepada pemerintahan pusat. Terus yang selanjutnya yaitu lebih efisien dalam biaya. Dengan sistem desentralisasi ini, setiap daerah itu dapat memantau dan juga mengetahui keuangan di daerahnya masing-masing, sehingga pengeluaran-pengeluaran itu dapat diketahui dan ini dapat mengefisienkan biaya di setiap daerah. Yang selanjutnya yaitu kemajuan daerah terukur. Dengan adanya sistem desentralisasi, tiap-tiap daerah yang terpencil akan terpantau, sehingga kemajuan di daerah-daerah di Indonesia ini akan terus berkembang. Karena sistem pemerintahan di daerahnya sendiri itu sudah maju. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan hubungan pusat dan daerah. Dengan adanya sistem desentralisasi, yang mana sistem pemerintahan di daerah melaksanakan tugasnya, sistem pemerintahan pusat melaksanakan tugasnya, ini akan menjadi menjalin hubungan yang baik antara hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ini akan terus maju. Selanjutnya yaitu kekurangan sistem desentralisasi. Yang pertama, perbedaan kebijakan antar daerah. Hal ini dikarenakan setiap pemerintah daerah itu memiliki kewenangan masing-masing dalam menyelenggarakan pemerintahan, sehingga tiap daerah itu memiliki kebijakan yang berbeda. Yang selanjutnya, mendorong timbulnya paham kedaerahan. Sistem desentralisasi ini mendorong timbulnya paham kedaerahan yang kuat. Jika hal ini terus terjadi, perpecahan antar daerah di Indonesia akan terjadi. Dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia juga akan terganggu. Yang selanjutnya yaitu mengikisnya peran pemerintahan pusat. Dengan adanya kebijakan sistem pemerintahan daerah, pemerintahan pusat sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan di Indonesia ini perannya akan terus terkikis dan keterlibatannya akan terus berkurang. Yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan lebih kompleks. Kenapa demikian? Karena sistem pemerintahan di Indonesia ini sangat tersusun mulai dari pemerintahan daerah, kemudian ada juga pemerintahan pusat, sehingga pemerintahannya akan menjadi lebih kompleks. Yang selanjutnya yaitu rawan eksploitasi kekayaan daerah. Karena pemerintahan daerah ini memiliki kewenangan dan kebebasan dalam menggunakan kekayaan daerah, tak jarang di Indonesia ini terjadi eksploitasi kekayaan daerah. Hal ini menyebabkan adanya korupsi dan lain-lain, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak efektif. Yang selanjutnya yaitu tidak efektif jika pemerintah daerah tidak kompeten. Maka dari itu, penyelenggara pemerintahan daerah itu harus berasal dari orang-orang yang kompeten. Jika tidak, maka penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ini tidak akan berjalan dengan baik. Karena tadi, pemerintahannya yang korupsi,
Kemudian, yang tidak bertanggung jawab, hal ini menyebabkan kerusakan pemerintahan di Indonesia, sehingga negara kita ini tidak akan maju ke depannya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu peraturan dan sistem desentralisasi di Indonesia. Nah, apa saja sih peraturan dan sistem desentralisasi di Indonesia? Di sini ada ya bentuk-bentuk pemerintahan desentralisasi. Nah, bentuk pemerintahan desentralisasi ini akan dikerucut ya. Itu ada yang namanya dekonsentrasi, kemudian ada juga yang namanya delegasi, kemudian ada juga devolusi. Nah, untuk mempersingkat waktu saya akan paparkan saja ya. Yang pertama adalah bentuk-bentuk pemerintahan desentralisasi. Nah, desentralisasi adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Sumber lain menjelaskan bahwa desentralisasi itu merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Kemudian ada delegasi. Nah, delegasi adalah suatu kegiatan untuk memberikan suatu wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan yang mana pihak penerima wewenang harus mampu mempertanggungjawabkan kepada orang yang dilimpahkan wewenang. Kemudian ada devolusi. Devolusi adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat dari suatu negara berdaulat kepada pemerintah pada tingkat subnasional seperti tingkat regional, lokal atau negara bagian. Devolusi merupakan salah satu bentuk desentralisasi administratif. Devolusi berbeda dengan desentralisasi dalam federalisme. Kemudian ada juga peraturan dan sistem desentralisasi. Nah, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur rumah tangga sendiri atau otonomi untuk menampung aspirasi rakyat. Di daerah terdapat parlemen daerah yang isinya wakil rakyat. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi dan terus berkoordinasi dengan daerah. Itu mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.